wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ausikum wa iyaya bitaqwa Allah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Sabar dalam Doa. Sebagai pijakan saya sampaikan surat Maryam ayat 1 sampai 8. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru rahmati rabbaka abdahu Zakaria idh nada rabbahu khafiyya qala rabbi inni wa hanal 'admu minni wasta'ala ar-ra'su sayban wa lam akum bidu'aika rabban syaqiyya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku bersinar dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Quran surat Maryam ayat 1-4 surat 19. Ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan Kaf Ha Ya Ain Shad, yaitu kumpulan huruf yang tidak punya arti, hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud, 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Kaf Al-Malik atau Maharaja, Ha Allah, lalu ada Ya Al-Aziz yang Maha Perkasa, dan Sad Al-Musawwir yang yaitu Maha Pemberi rupa. Ibnu Abbas juga mengatakan yang hampir sama, 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Al-Kabir Maha Besar, Al-Hadi Maha Pemberi Petunjuk, Al-Aziz Maha Perkasa, dan As-Shadiq Maha Benar. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan cara berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah sebelum berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam gelisah sebab usia sudah memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth 98 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Tulang-tulangnya telah rapuh, rambutnya memutih total, dan istrinya juga mandul. Zakaria berdoa dengan suara yang lembut, memohon kepada Allah agar diberi keturunan laki-laki penerus risalah kenabian. Sebab dalam keluarga besarnya tak ada yang pantas menjadi penerus. Mengapa ia berdoa dengan suara lembut? Sebab etika berdoa memang demikian. Suara lembut juga dimaksudkan agar orang pantas usia 120 tahun dengan istri setua ibu untuk melakukan. Zakaria berdoa sebab inspirasi keajaiban Maryam yang diasuhnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Maryam bisa melahirkan anak dengan kun fayakun, Allah tanpa seorang suami. Zakaria bersumpah tak pernah dan tak akan kecewa dengan apapun jawaban Allah atas doa-doanya. Sebab Zakaria adalah seorang hamba dan hanya memohon, tidak memaksa. Seorang hamba harus tunduk kepada kehendak Allah, bukan sebaliknya, menunggu Allah dengan kehendaknya. Hadirin yang saya muliakan, ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Zakaria ketika ia salat malam dalam tempat yang dibangun khusus untuk ibadah, memberitahunya bahwa Allah akan memberi keturunan laki-laki bernama Yahya. Peristiwa juga petunjuk secara tidak langsung bahwa berdoa yang paling makbul adalah ketika sholat, dan malaikat amat juga menanti orang sedang sholat. Hadirin, bersabarlah dalam menunggu jawaban doa. Nabi Zakaria diberi keturunan yang melewati usia 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk kehancuran Fir'aun.
dan penguasa zalim itu baru tenggelam di laut secara mengenaskan 40 tahun sesudahnya. Hadirin, Nabi yang punya dosa harus benar menunggu jawaban doa sekian tahun setelah bagi kita yang banyak dosa lebih lama bersabar jawaban doa. Hadirin yang saya muliakan, ketika Jalaladdin Rahmat meninggal dunia karena COVID-19 bersama istrinya tahun 2021, saya sempatkan membaca buku karyanya yang berjudul Doa dan Kebahagiaan. Ya, agar tanpa Allah dalam sana. Dalam itu terdapat kisah yang amat menarik. Ada raja yang satu zalim dan yang soleh. Tetapi raja yang zalim terkena penyakit dan menurut tabib obatnya satu, yaitu ikan dan fiksi. Tapi sayang saat itu tidak musim keluarnya ikan dari situ, sehingga tak ada harapan hidup bagi sang raja. Pada hari yang lain, raja yang soleh sakit dan obatnya juga satu, yaitu ikan jenis yang sama, dan saat musim keluar jenis itu. Ternyata yang zalim sebab Allah mengirim ikan itu keluar, walaupun di luarnya, sedang raja yang soleh meninggal dunia. Saat itu Allah malaikat agar mengirim ikan jenis itu kembali ke sarangnya. Malaikat dilagi, mengapa raja zalim justru doanya terkabul, sedangkan doa raja yang soleh terkabul? Ada jawaban dari Allah. Raja zalim memiliki sedikit kebaikan, maka Allah memberi kesembuhan sebagai bonus atas kebaikannya itu, sehingga ketika mati kelak sudah tinggal dosanya yang dibawa. Sebaliknya raja yang saleh punya sedikit dosa, maka Allah memberi musibah, doanya tak terkabul dan meninggal dunia, agar dosanya habis dan ketika meninggal ia hanya membawa kebaikan tanpa dosa sama sekali. Hadirin, bisa juga orang yang banyak berdosa segera dikabulkan doanya, sebab Allah tidak senang mendengar rintihannya. Sedangkan untuk orang yang soleh, Allah tidak mengabulkan doanya, agar terus berdoa, sebab Allah amat senang mendengar suara orang yang dicintainya. Aqulu qawli wa astaghfirullah